Oke, baik, kita mulai, Jeh. Paham, Jeh? Mohon izin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Wacana, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita kembali mengudara ya Pak Alhamdulillah dalam podcast PGSD UMK, Studio Wacana PGSD UMK. Dan pada kesempatan siang hari ini, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, serta nikmat silaturahim ya Bapak ya. Semua itu tidak lain tidak bukan karena berkat limpahan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman mahasiswa semuanya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya di sini sebagai host MC begitu ya. Dan pada siang ini dibersamai oleh beliau yang saya hormati Bapak Dr. Hamim MPD yang luar biasa di tengah kesibukan beliau. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bisa berdiskusi bersama kita di sini semuanya teman-teman. Nah, teman-teman semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan, saya mengucapkan banyak terima kasih kalian telah join dalam pelaksanaan kegiatan Studi Wacana pada siang hari ini, di mana pada topik siang hari ini kita akan membahas terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan lembaga pendidikan. Setelah sekian lama, sudah berapa lama ya Pak ya kita tidak bercuap-cuap ria begitu dalam podcast? Sekitar pandemi. Ya. Karena memang alhamdulillah pada kesempatan semester ini kita sudah bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara luring atau tatap muka langsung. Namun untuk panjenengan semua mahasiswa semester 7 belum bisa secara maksimal begitu ya luringnya atau perkuliahan luring karena panjenengan semua sedang melaksanakan kegiatan PLP 2. Oleh karena itu untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang ada di semester 7, di mana semester 7 ada 2 mata kuliah yang harus panjenengan semua tempuh dalam kelas tapi belum bisa gitu, sehingga ada berbagai macam skenario yang kita lakukan, diantaranya adalah melalui pelaksanaan kegiatan diskusi di podcast Studio Wacana ini. Nah, pada siang ini kita mengambil topik tentang bagaimana panjenengan semua menjadi seorang edupreneur. Kenapa kita mengambil topik tersebut? Karena kita melihat bahwa hal itu terkait dengan diawali dengan visi misi dari UMK ya Pak ya, di mana diantaranya itu menjadi wirausaha gitu ya Pak ya. Nah, dari visi misi UMK kemudian diturunkan dari visi misi fakultas dan akhirnya masuklah ke dalam visi keilmuan prodi, di mana visi keilmuan prodi itu mengembangkan pendidikan guru sekolah dasar yang selaras dengan prinsip konstruktivisme berbasis kearifan lokal guna menghasilkan lulusan yang unggul. Nah, lulusan yang unggul ini nanti bagaimana Bu indikatornya? Hal itu bisa kita ketahui dari profil lulusan dari PDGSD UMK. Yang pertama yaitu kalian semua, teman-teman semuanya, setelah belajar gitu ya, menempuh perkuliahan dengan durasi waktu kurang lebih 4 tahun atau 8 semester ini, kalian diharapkan nanti yang pertama menjadi seorang pendidik sekolah dasar atau menjadi guru gitu kan. Kemudian yang kedua, kalian semua menjadi seorang peneliti. Nah, kemudian yang ketiga, kalian semua nanti diharapkan akan menjadi seorang edupreneur. Oleh karena itu, untuk mewujudkan profil lulusan tersebut, kalian semua dari prodi membekali berbagai macam perkuliahan, berbagai macam materi, berbagai macam kegiatan yang akhirnya nanti bisa membekali Anda semua, kalian semua dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang akhirnya mengarah dan muaranya kepada profil lulusan itu. Nah, terkait dengan yang ketiga yaitu menjadi seorang edupreneur, maka teman-teman semuanya harus belajar bagaimana nih menjadi seorang edupreneur yang baik dan benar. Karena kita sebagai guru untuk apalagi saat ini ya Pak Hamid ya. Untuk saat ini kita sebagai guru begitu bukan hanya pintar saja tentang dengan ngajar dan administrasi, tapi kita dituntut untuk kreatif. Kreatif itu bukan hanya apa ya, gimana sih caranya kita bisa mengembangkan kompetensi yang terpenting itu. Nah, kompetensi ini bisa kita kembangkan karena kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang edukator gitu kan,
akhirnya diharapkan nanti punya bekal terkait dengan edupreneur atau bergerak swasta. Dan nanti kan bisa menambahkan pundi-pundi selain meningkatkan kompetensi, itu bisa menambahkan pundi-pundi cuan-cuan atau dolar gitu ya, ya. Nah, luar biasa sekali topik kita pada siang hari ini, dan topik tersebut juga masuk dalam perkuliahan kita ya teman-teman ya, pada mata kuliah perencanaan dan pelaksanaan lembaga pendidikan dengan membuat SKS, 2 SKS. Jadi karena memang tadi intro yang sudah saya sampaikan ada berbagai hal yang menjadi kebijakan dan juga pertimbangan sehingga perkuliahan bisa belum dilaksanakan secara luring, tapi hari ini kita memfasilitasi Anda semua dengan semua dalam podcast Studi Wacana membahas tentang bagaimana menjadi seorang edupreneur dengan mendirikan yang namanya lembaga pendidikan begitu. Nah, kalau kita waktu awal di kontrak perkuliahan itu kan lembaga pendidikan ada banyak toh, ada formal, informal dan non formal lah. Nanti di sini akan dikupas tuntas bersama dengan beliau yang saya hormati, Pak Dr. Hamdun MPD. Selamat siang Pak Hamdun. Siang. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat, baik. Luar biasa. Nah teman-teman, Pak Hamdun ini selain sebagai seorang dosen gitu ya di Prodi PGSD, beliau juga sebagai seorang apa ini CEO gitu ya Pak ya. Bahasa gaulnya begitu ya teman-teman ya. Sebagai seorang CEO, beliau sebagai seorang founder dan juga pemilik berbagai macam lembaga pendidikan. Nah, mulai dari tempat penitipan anak, kemudian PAUD ya Pak, PAUD, TK, sampai TPQ, Dinia, pondok pesantren, banyak sekali. Nah, CEO-nya hari ini kita mendatangkan langsung CEO-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti panjenengan bisa bertanya lebih detail. Kalau yang begini, Bu, saya tuh tidak suka sebenarnya jadi guru SD gitu kan. Saya tuh tidak begitu suka, tapi saya sukanya itu dagang gitu. Ya inilah momen yang baik begitu. Anda semuanya dibekali dengan hal ini pula begitu. Sehingga nanti harapannya bukan hanya sebagai seorang guru tadi ya yang sudah saya jelaskan di awal, tapi dengan juga sebagai seorang entrepreneur tapi dalam hal dunia pendidikan. Jadi bakat minatmu akan tersalurkan di sini. Nah Pak Hamdun, sebelum kita masuk lebih jauh ke topik, saya mau menyapa dulu ini semuanya untuk dosen-dosen dari PGSD UMK yang telah berkenan join. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian segenap tim podcast Studio Wacana ya. Terima kasih telah menyelenggarakan kegiatan ini dan terima kasih semuanya. Oke, baik Pak Hamdun, tadi di intro saya di awal bahwa sudah saya jelaskan bahwa salah satu profil lulusan Prodi PGSD UMK itu adalah menjadi seorang edupreneur gitu ya Pak ya. Dan kita sebagai seorang wira swasta atau wirausaha pengen gitu Pak, senang ya lihat orang lain itu bukan hanya istilahnya kan begini Pak. Guru itu kerennya itu setiap hari datang gitu kan, setiap hari terlihat berpakaian rapi, punya seragam, pakai sepatu gitu ya Pak ya kan, keren gitu. Apalagi dalam masyarakat itu image itu kan sangat luar biasa sekali gitu. Dibanding dengan misal katakanlah founder dari bimbingan belajar gitu. Kan notabene mungkin tidak berjas atau tidak memakai seragam, tidak bersepatu dan tidak habitually atau secara rutin itu tidak datang pagi jam berapa sampai jam berapa gitu ya Pak. Nah, koordinat istilahnya. Tapi justru sebenarnya beliau itu incoming-nya jauh lebih besar gitu kan. Nah, luar biasa ya Pak ya. Dan nanti mohon Pak Hamdun bisa berbagi tips dan trips gitu ya Pak ya. Bersama dengan kami, bagaimana toh saya pengen mendirikan bimbel, saya pengen mendirikan TK, PAUD gitu, SD gitu. Apalagi yang sedang ngetren, yang diminati, yang digandrungi itu Pak kemarin, apalagi pas pandemi ya Pak ya. Homeschooling itu sedang booming gitu Pak. Saya ingin mendirikan hal yang demikian. Nah, gimana caranya gitu? Oke, saya tidak akan berpanjang lebar lagi teman-teman. Saya persilakan Pak Dr. Hamdun untuk menjelaskan materi dan juga nanti kita lebih ke arah tanya jawab ya Pak. Iya. Oke. Nah teman-teman jangan lupa
selain hari ini kita melaksanakan Zoom by Studio Wacana, tapi nanti ini juga masuk dalam perkuliahan mata kuliah perencanaan dan pelaksanaan lembaga pendidikan, sehingga keaktifan Anda semuanya tetap kita nilai. Karena pada mata kuliah ini Pak Hamdun nanti yang mengajar di semester 7 ini ada Pak Hamdun, kemudian ada Ibu Dr. Sri Utaminingsih MPD, dan juga ada saya. Jadi kita sudah bersepakat bahwa minggu ini kita melaksanakan mengudara ya Pak ya. Kita bercuap-cuap pria, tapi nanti tetap kita belajar terkait dengan materi dari perencanaan dan pelaksanaan lembaga pendidikan. Oke, baik Pak Hamdun, saya persilahkan. Time is yours. Untuk Pak Hamdun. Terima kasih Ibu Siti Masuah SPG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'amillah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Siti Masuah selaku Kaprodi, juga modulator atau pemimpin acara ini. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen PGSD semuanya, kemudian tim prokes yang sudah memfasilitasi dari kegiatan studi wacana ini, dan kepada teman-teman semua mahasiswa semester 7 ya, semuanya bisa hadir ini ya, bisa ikut mengudara ya. Ada berapa tuh? 207. Ada 207, berarti masih kurang banyak ini. Harusnya 300 sekian ya, harusnya ini. Tapi, dan mudah-mudahan berapa itu Pak? Oh iya, ada yang KM. Ya, tidak wajib untuk mengikuti. Ya, paling tidak yang tidak KM wajib mengikuti dalam kegiatan studi wacana ini. Gitu ya teman-teman mahasiswa semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih. Dan yang tidak stabil dan tiba-tiba kami lihat, dan alhamdulillah kami sudah bisa join kembali. Untuk Pak Hamdun lanjutkan kembali. Terima kasih Bu Siti Masuah. Untuk teman-teman mahasiswa saya lanjutkan ya. Dari tadi yang sudah kami sampaikan pada prinsipnya adalah yang terkait dengan materi yang akan kita bahas di sini, yaitu tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan lembaga pendidikan. Sebagaimana pada mata kuliah PPLP yang sudah pernah saya sampaikan, juga ada tugas, paling tidak di awal itu teman-teman mahasiswa semuanya sudah langsung melihat, mengalami secara langsung di lapangan. Ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan lembaga pendidikan ini, kemarin di dalam memberikan pembelajaran itu tidak pada fotoku sewu mohon di kamera lo tok, kamera tok lo. Ada apa dengan kamera tok? Coba untuk teman-teman ya. Di mute dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti panjenengan akan kita berikan sesi untuk ngobrol dan berdiskusi langsung, tanya jawab ya. Jadi nanti akan ada masanya sendiri, tetapi saat ini awal kita coba dengarkan semuanya masukan materi dan juga penjelasan dari Bapak Dr. Hamdun. Untuk Pak Hamdun. Ya, saya lanjutkan buat teman-teman mahasiswa semuanya. Kita langsung menginjak pada topik saja. Yang pertama terkait dengan yaitu membahas reformasi birokrasi atau birokrat pendidikan. Kita harus mengerti betul kandungan makna dari penyelenggaraan pendidikan yang ternyata dibedakan dengan sangat jelas dari pengelolaan pendidikan. Jadi pada intinya adalah penyelenggaraan dan pengelolaan itu berbeda. Itu bersumber pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu nomor 20 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pendidikan pada bab 3 pasal 4, yaitu lebih bercorak filosofis, yakni menekan pada 6 prinsip pendidikannya. Sementara tentang pengelolaan pendidikan itu tercantum pada bab 14 pasal 50, 51, dan 52. Lebih menguraikan praksis pendidikan sehari-hari, melibatkan perbedaan substansial dan disusun penuh kesadaran tersebut. Maka ketika berbicara tentang reformasi birokrasi atau birokrat pendidikan, kita sebaiknya berselancar di pengelolaan pendidikannya.
Sementara tentang penyelenggaraan pendidikan, biarlah landasan filosofisnya tetap eksis seperti itu. Nah, sekarang kalau saat bicara pihak swasta atau non-pemerintah, itu antara lain tentang yang pertama, yayasan adalah suatu badan atau lembaga yang terorganisasi bergerak pada bidang berbagai, yaitu salah satunya bidang pendidikan yang diakui keberadaannya. Ini termaktub pada nomor 16 tahun 2001. Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan didirikan untuk mencapai tujuan bidang-bidang sosial seperti pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan. Sedangkan pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Itu terkait dari konten teorinya untuk teman-teman mahasiswa. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan, memang untuk antara kita swasta dengan pemerintah berbeda. Kalau pemerintah secara umum itu sudah dibuat sebagaimana program oleh pemerintah. Contoh misalkan, pemerintah membuat semacam sekolah dasar atau SD. Terlebih-lebih sekolah dasar itu nanti akan dibuat di daerah mana atau di desa mana. Maka dari pihak pemerintah akan komunikasi atau diskusi dengan pihak desa, terutama kepala desa serta perangkatnya. Terus kemudian untuk tindak lanjut berikutnya nanti akan diproses. Nah, prosesnya itu tentunya sama, yaitu istilahnya membuat proposal. Sebagaimana proposal yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, saya berikan contoh, lah kurang lebih seperti itulah contohnya yang terkait dengan lembaga pendidikan. Dan bedanya dengan swasta itu adalah terdapat pada penyelenggaraan. Kalau swasta di dalam mengajukan izin operasional itu harus rinci. Beda dengan pemerintah. Kalau pihak swasta, bisa katakan rinci, itu harus dimulai dari, yaitu ada sarananya, ada SDM-nya, dan juga ada siswanya. Dengan seperti itu, baru bisa mengajukan izin operasional. Itu pun harus sarana atau semuanya harus memenuhi. Mulai dari gedungnya juga harus ada. Kita tidak bisa misalkan pinjam gedung atau kita misalkan ninduk di aula atau di rumah atau di musola atau di masjid. Itu secara aturan sekarang tidak boleh. Harus sudah ada wujud gedungnya dan dibuktikan dengan yaitu surat-surat administrasi yang lain. Yang pertama yaitu harus ada Minkumham. Harus ada itu. Terus yang kedua harus surat atau terkait dengan kepemilikan tanah harus resmi. Ini saya bicara swasta ya. Setelah itu baru dilihat dari administrasi terkait dengan lembaga pendidikan, yaitu pertama ada kepala sekolahnya, ada gurunya atau SDM-nya, kemudian ada siswanya, dan kemudian ditunjang dengan sarana-sarana yang lain terkait untuk pendidikan. Nah, setelah itu baru bisa mengajukan ke pihak dinas, ya dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan. Itu kalau di bawah naungan Dinas Pendidikan. Tapi kalau di bawah naungan misalkan Kemenag, sesuai dengan porsi yang ada di Kemenag. Tapi pada prinsipnya untuk awal atau mulai pemberkasannya itu kurang lebih sama. Hanya nanti dibedakan terkait dengan di lampiran-lampiran. Biasanya nanti ada tambahan-tambahan karena dinas dengan Kemenag itu memang ada perbedaannya. Kalau dinas itu di lingkup kabupaten, tapi kalau Kemenag itu di lingkup pusat atau provinsi. Sehingga
terkait dengan surat menyurat, terutama di lampiran itu ada perbedaan. Nah, ini kalau terkait dengan lembaga pendidikan swasta. Dan swasta itu nanti yang menyelenggarakan itu adalah yang pertama ada yang namanya yayasan. Nah, tadi saya sampaikan yayasan itu sendiri termasuk badan lembaga yang terkoordinasi. Karena pada yayasan itu adalah bidang sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Jadi maksudnya yayasan itu mempunyai organisasi terpusat atau yang paling utama. Dan nanti akan membawai, nah ini kalau lembaga pendidikan namanya, yaitu lembaga pendidikan adalah pengelolaan pendidikan. Jadi ada penyelenggara atau yayasan atau yang dinamakan yaitu kepengurusan. Jadi yayasan itu ada namanya yang ngurusi, ya. Nanti ada mulai dari pengawas, dari pembina, juga dari ketua hingga sampai pada seksi-seksi yang lainnya. Jadi pada prinsipnya hampir sama kepengurusannya. Itu untuk yang terkait dengan yayasan. Dan nanti dari pengurus itu nanti akan mengurusi sesuai dengan porsi atau bidangnya masing-masing. Kemudian sampailah di pengelolaan atau dalam hal ini adalah lembaga pendidikan. Sehingga dari lembaga pendidikan swasta dengan lembaga pendidikan pemerintah negeri itu berbeda. Kalau dari swasta, pengelola itu dipegang oleh lembaga, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Tapi kalau di dalam penyelenggaraan itu adalah dipegang oleh yayasan. Yang mana tadi yayasan akan mengurusi semua penyelenggaraan terkait dengan pendidikan. Misalkan yaitu terkait dengan anggaran, baik itu membangun sarana prasarana atau memberikan honor guru atau terkait dengan anggaran-anggaran yang lain. Ini yang bertanggung jawab adalah pihak yayasan atau pengurus. Ya, sedangkan pengelola atau lembaga pendidikan itu mengatur terkait dengan di lembaganya atau di sekolahnya, seperti kepala sekolah, yaitu terkait dengan pembelajaran atau terkait dengan kurikulum atau terkait dengan hal-hal yang fokus di pembelajaran. Ini kalau kita bicara tentang lembaga pendidikan di tingkat swasta. Kalau di pemerintah, yang namanya penyelenggara itu dipegang oleh dinas pendidikan. Itu kalau di bawah dinas pendidikan. Kalau di bawah yaitu Kemenag, berarti yang menjadi penyelenggara adalah Depak atau Kemenag. Namun di dalam prakteknya di lapangan untuk pemerintah itu ya penyelenggara ya pengelola. Hanya saja yang lebih banyak membuat semacam keputusan atau kebijakan itu adalah pengelola, dalam hal ini adalah dinas pendidikan. Itu di tingkat kabupaten. Nanti di tingkat kecamatan namanya Korwil, yaitu koordinator wilayah. Yang mana Korwil ini akan membawai di lingkup kecamatannya, yang akan mengawasi, yang akan istilahnya mengadakan suatu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan. Nah, kemudian pihak penyelenggara pemerintah itu biasanya kebijakannya terkait dengan kurikulum misalkan, yaitu terkait dengan pengelolaan atau terkait dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan kurikulum. Itu kalau di tingkat pemerintah. Sehingga secara pengelolaannya itu lebih leluasa, lebih bebas apabila lembaga pendidikannya itu swasta. Seperti kita lihat di lapangan untuk
lembaga pendidikan swasta bisa memberikan suatu kebijakan atau keputusan, misalkan terkait dengan biaya atau anggaran. Itu untuk swasta punya otonomi, punya kewenangan, punya kebijakan. Tidak harus misalkan izin atau mengajukan proposal ke pemerintah, tidak. Untuk mengajukan proposal ke pemerintah itu kaitannya dengan sarana terkait dengan mungkin administrasi guru, tetapi secara kebijakan pengelolaan itu otonomi di sekolah itu sendiri. Dalam hal ini adalah ketua yayasan dengan pihak pengelola lembaga. Kalau keduanya sudah sepakat, berarti menjadi suatu kebijakan atau aturan. Dan aturan itu bisa langsung dilaksanakan, tidak harus izin atau mengajukan ke pihak pemerintah. Kecuali kalau terkait dengan hal-hal yang itu dilarang oleh pemerintah. Itu beda lagi. Tapi kalau hanya terkait dengan kebijakan-kebijakan, yaitu pada pendidikan, pembelajaran, itu punya otonomi. Termasuk selain pembelajaran yang ada di kurikulum juga boleh ditambah, yaitu artinya terkait dengan kearifan lokal atau materi-materi atau pelajaran yaitu muatan lokal. Ini swasta mempunyai kebebasan seperti itu. Ya, tetapi secara standar dari pemerintah tetap mengikuti atau mengacu pada kurikulum yang ada. Tapi secara tambahan itu berikan kebebasan untuk memberikan istilahnya menentukan yaitu materi pelajaran sesuai dengan yang ada di sekolah itu atau istilahnya muatan lokal. Nah, tapi kalau di negeri tidak bisa langsung menentukan seperti itu. Harus melalui perencanaan, melalui rapat, kemudian baru ada kebijakan, baru bisa dijalankan. Dan inilah bedanya, sehingga kita bisa melihat tentang lembaga pendidikan di Indonesia pada khususnya, banyak lembaga-lembaga pendidikan swasta akhirnya berlomba-lomba untuk istilahnya menunjukkan kualitasnya. Di antaranya di lembaga-lembaga swasta itu banyak mendirikan yaitu sekolah-sekolah terpadu atau sekolah unggulan. Ya, kalau terpadu seperti kita lihat yaitu dipadu misalkan SD IT atau PAUD IT, TK IT dan seterusnya. Ini menjadi unggulan, menjadi prioritas. Sehingga dengan seperti ini akhirnya banyak masyarakat yang berminat untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah-sekolah yang mempunyai basis unggulan. Jadi dari situlah kita dapat menyikapi atau kita dapat mengambil dari garis besarnya bahwa apabila kita mau mendirikan apapun tidak hanya di lembaga pendidikan, utamanya yang harus kita lakukan itu adalah kita harus melakukan observasi dulu. Kita tidak bisa langsung mendirikan desaku tak dirino misalkan TK, tak dirikan SD. Bisa kita mendirikan, tapi nanti untuk seterusnya apakah yang kita dirikan ini bisa berkembang, bisa maju. Nah, kita kan nggak tahu, mungkin kita untung-untungan. Tapi kalau kita dengan observasi dulu, misalkan ya, karena pengalaman dari saya yang pernah saya sampaikan waktu pembelajaran atau mata kuliah, saya dalam mendirikan lembaga pendidikan, itu saya observasi ke lapangan dulu, ke masyarakat. Ya. Walaupun di dalam pikiran saya atau karena saya mau mendirikan, tapi saya tidak langsung mendirikan di sekolah inilah, ini tidak. Tapi saya melakukan observasi ke lapangan dulu, melihat kondisi yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, dari sekitar kita yang pertama, karena di lingkungan desa kami itu rata-rata para pekerja pabrik, mulai pagi berangkat, siang atau sore baru pulang. Nah ini, sehingga kami ke lapangan melihat secara langsung yaitu banyak keluhan-keluhan masyarakat. Keluhan yang pertama, waktu itu ibu-ibu rumah tangga nggak bisa kerja. Alasannya apa? Punya anak kecil.
nggak ada yang ngomong. Nah, dari situ akhirnya saya mengambil kesimpulan, oh berarti untuk masyarakat sini butuh lembaga pendidikan yang ada kaitannya dengan TPA atau untuk anaknya dimomongkan. Itu yang pertama. Terus akhirnya apa? Dari beberapa yang saya observasi di lapangan itu sampai 2 atau 3 nggak salah. Itu rata-rata permasalahannya sama. Akhirnya dengan permasalahan seperti itu, ya saya mencoba untuk mendirikan semacam lembaga pendidikan yaitu TPA. Saat saya mendirikan itu, saya sosialisasikan. Sehingga di masyarakat itu rata-rata sudah tahu, terus saya pasang banner di tempat-tempat yang strategis. Akhirnya banyak masyarakat yang tahu lah. Setelah saya buka, saya rencana buka itu sampai 2 minggu. 1 minggu sudah penuh. Ini contoh. Ya, nah, dari situlah akhirnya saya menyimpulkan, berarti kalau kita mendirikan apapun kita butuh observasi. Tidak hanya pada penelitian skripsi loh teman-teman. Pada kita mendirikan apapun sama, dan itu tidak hanya di lembaga pendidikan. Misalkan kita mau membuat semacam wirausaha lah, ya. Misalkan contoh lah, kita mau membuat toko lah. Kita tidak asal membuka toko di rumah atau di tempat yang strategis, tidak bisa seperti itu. Kita harus melakukan observasi ke lapangan, melihat. Kalau misalkan di tempat yang lain sudah ada toko ini misalkan. Kita jangan mengikuti toko yang ada di sekitar teman-teman semuanya. Kita harus menemukan hal yang baru. Apa yang belum ada di sekitar kita. Nah, baru kita menentukan, oh berarti di sekitar lingkungan saya ini yang belum ada adalah penjual ini misalkan. Nah, penjual ini belum ada, dan baru kita mendirikan atau membuat toko yang ada kaitannya belum ada di sekitar atau lingkungan kita. Dengan seperti itu nanti orang akhirnya akan mencari barang-barang yang kita punya itu akan dibutuhkan. Ya, itu contohnya. Dan itu tidak hanya pada yaitu dagang. Kita mau mendirikan apapun yang terkait dengan usaha kita, utama dan yang pertama kita lakukan adalah kita harus yaitu observasi dulu. Ya. Dengan kita melakukan pengamatan, kita melihat secara langsung di lapangan, baru kita bisa menentukan apa yang harus saya buat atau saya lakukan. Ya. Ini ada gangguan apa lagi? Dengan seperti itu, maka kita bisa membuat hal-hal yang bisa menjadikan di tempat itu menjadi istilahnya berhasil atau lancar atau sukses. Juga terkait dengan hal-hal yang lain seperti yang pernah saya sampaikan saat di mata kuliah, ya, untuk PPLP ini memang secara awal tujuannya adalah terkait dengan pendidikan. Tetapi saya melihat di lapangan ternyata lulusan-lulusan PGSD itu ternyata tidak 100% ke pendidikan. Seperti halnya kami sering ke tempat yang lain, misalkan di perbankan, BRI, kemudian BSI atau bank yang lain, itu kami banyak menemui alumni UMK atau punya PGSD yang bekerja di yaitu perbankan. Berarti untuk lulusan PGSD semuanya mayoritas tidak di pendidikan, tapi ada di non pendidikan. Nah, dari mata kuliah inilah harapannya untuk teman-teman mahasiswa setelah lulus nanti akan bisa terwadai. Nanti akan bisa tersalurkan, ya, tidak hanya di lembaga pendidikan tapi di luar pendidikan itu pun bisa teman-teman lakukan, ya. Harapannya misalkan untuk teman-teman lulus tidak nganggur, misalkan tidak mengabdi di sekolahan atau lembaga pendidikan, teman-teman semuanya
punya kesempatan atau punya untuk mengelola yaitu hal-hal yang lain yang bisa bermanfaat, yang bisa menghasilkan pundi-pundi, yang bisa memberikan pada masukan-masukan yaitu alumni DPDD bisa layak seperti masyarakat pada umumnya. Itulah antara lain yang terkait dengan yayasan atau penyelenggaraan atau lembaga pendidikan. Nah, dari lembaga pendidikan itu sendiri antara lain sebagaimana pada komponen pendidikan, yaitu terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Tadi sudah kami sampaikan, penyelenggaraan pendidikan antara di swasta dengan pemerintah itu mempunyai yaitu jalur yang berbeda. Kalau di pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan itu semuanya yang terkait dengan sarana diatur oleh yayasan atau pengurus. Tapi kalau di pemerintahan itu langsung oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah kementerian. Tapi kalau terkait dengan pengelolaan pendidikan itu diatur oleh dinas pendidikan. Di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, korwil, tingkat sekolahan yaitu kepala sekolah. Nah, inilah bedanya di situ. Kemudian yaitu terkait dengan fungsi pengelolaan yaitu pada manajemen pendidikan. Pendidikan ini meliputi perkiraan pengambilan keputusan. Nah, ini semuanya adalah dari pemerintah. Dalam hal ini kalau terkait dengan pengelolaan itu adalah dinas pendidikan, tapi kalau terkait dengan penyelenggaraan itu adalah kementerian yaitu di Dignas atau Pendidikan Nasional. Kemudian dari pengelolaan pendidikan ini didukung dengan pasal 50 Undang-Undang Sidiknas, yaitu menegaskan bahwa penanggung jawab pengelolaan pendidikan itu Menteri Pendidikan, itu sudah jelas. Terus kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam menentukan standar nasional pendidikan. Ini terkait dengan misalkan kurikulumnya, ini semuanya adalah dari pemerintah pusat. Kita sebagai pengelola mengikuti. Terus kemudian serta tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan atau pemerintah daerah terkait satuan pendidikan bertaraf internasional, koordinasi pengelolaan, pengembangan tenaga pendidikan, dan penyediaan fasilitas. Nah, ini adalah di bawah naungan Dignas, ya, Pendidikan Nasional. Kemudian terkait dengan pengelolaan. Ini kalau kita bicara tentang aturan pemerintah ya tidak terlepas dengan pasal, undang-undang. Nah, ini yang terkait dengan pengelolaan. Kalau kita bicara pendidikan atau pengelolaan pendidikan berarti arahnya ke pihak dinas pendidikan. Nanti ke korwil baru sampai ke lembaga pendidikan. Nah, ini semuanya sudah ada pasal-pasalnya, pasal 51, pasal 52, dan pasal 53. Kemudian tantangan pengelolaan. Nah, ini untuk tantangan sebenarnya kalau terkait dengan swasta itu biasanya tantangannya yang lebih banyak atau yang lebih yaitu terfokus pada siswa. Swasta itu kalau siswanya banyak ya berkembang ya maju. Ya. Itu swasta. Karena apa? Semua pengelolaannya, semua terkait dengan anggaran, semua terkait dengan hal-hal yang itu bisa maju dan tidak, itu adalah pada siswa. Beda kalau dengan pemerintah atau sekolah negeri. Kalau sekolah negeri, semua yang terkait dengan anggaran itu sudah di-drop oleh pemerintah. Makanya tadi saya sampaikan, untuk sekolah-sekolah swasta itu diberi otonomi untuk mengatur kebijakan atau aturan-aturan, termasuk pembiayaan. Kalau di sekolah-sekolah negeri, pembiayaannya itu langsung di-drop oleh pemerintah, sehingga sekolah negeri tidak boleh memungut biaya.
Tapi kalau swasta bebas untuk itu semuanya. Nah, inilah bedanya terkait dengan pengelolaan, termasuk dari tantangannya. Yaitu, dan ini semua kebijakan tertuju yaitu pada satu pucuk pimpinan, yaitu Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Beliau menyampaikan kebijakan Merdeka Belajar memberi kemerdekaan setiap unit pendidikan berinovasi. Konsep ini harus menyesuaikan kondisi di mana proses belajar mengajar berjalan, baik sisi budaya, kearifan lokal, sosial ekonomi, maupun infrastruktur. Kemudian dari kami, Ibu beli sepeda baru agar rajin ke pasar utama. Dengarlah nasihat dari Bapak Ibu guru, pendidikan adalah hal yang utama. Terima kasih. Itulah teman-teman paparan yang saya sampaikan. Hanya singkat, tapi saya berharap bisa mendalam, bisa dipahami, dan mahasiswa bisa lebih untuk bisa menguasai. Tapi dari paparan ini hanya sebagai gambaran awal. Dan untuk lebih jelasnya, nanti kita buka sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman semuanya yang pernah mempunyai pengalaman tentang ini, itu terkait dengan materi yang kami sampaikan tadi. Juga silakan untuk teman-teman terkait dengan proposal untuk usaha ini dan itu terkait dengan usaha non pendidikan, bisa nanti kita diskusikan bersama. Karena untuk waktu diskusi kita buka yaitu dengan waktu yang lebih lama, ya. Dan untuk berikutnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Silakan. Silakan teman-teman sebutkan nama, NIM, dan sampaikan apa yang perlu ditanyakan. Silakan. Gimana teman-teman? Apa sudah jelas semuanya ini ya? Gimana teman-teman? Silakan. Oke. Baik, alhamdulillah luar biasa Pak Dr. Hamdun sudah membahas, mengupas tuntas terkait dengan bagaimana kita sebagai seorang entrepreneur ya Pak ya, merencanakan yang namanya lembaga pendidikan dan akhirnya sampai bisa melaksanakannya dengan baik. Oke, baik. Oke, baik teman-teman, tadi sudah dikupas tuntas oleh Pak Hamdun begitu bahwa kita sebagai seorang atau siapapun gitu ya Pak ya, yang akan melakukan yang namanya usaha, itu kan harus yang pertama kan testing market dulu ya Pak ya. Nah, atau istilahnya itu dalam kita ya bahasa ilmiah itu melaksanakan yang namanya analisis kebutuhan lapangan terlebih dahulu gitu ya Pak ya. Jadi apakah ketika saya mau jualan ini ya, saya mau jualan nasi goreng gitu, cocok enggak? Saya mau jualan kerupuk gitu, cocok enggak? Saya mau jualan kepala manyung gitu ya, daerah saya sana itu kepala manyung, kemudian sayur merica misalnya gitu ya, cocok enggak gitu? Ataukah mungkin saya masih ingat itu Pak, ketika waktu melihat salah satu TV dan sinetron itu tayang ketika Ramadan. Di sana dia jualan soto Pak, sama-sama soto. Cuman si dia itu dari Batak. Dari Batak, kemudian soto itu diberikan label soto Betawi. Nah, ternyata tidak laku Pak, tidak laku sama sekali. Tapi ketika soto itu diberikan label soto Batak, luar biasa sekali Pak itu yang datang itu. Padahal kan sama-sama sotonya, cuman hanya beda nama saja. Itu ternyata juga menentukan ini loh teman-teman semuanya, marketnya begitu. Ya, jadi kan begini harapannya teman-teman semuanya di sini bukan hanya sebagai seorang guru, bukan hanya sebagai seorang ASN gitu ya Pak ya, bukan hanya sebagai seorang dosen,
tetapi bisa mengembangkan kompetensinya, bisa mengembangkan bakat minat dalam jualannya menjadi seorang entrepreneur. Nah, luar biasa sekali karena kenapa? Kan kita punya income banyak ya Pak ya. Jadi kan kalau sudah ada income pertama atau income utamanya itu adalah sebagai ini apa namanya ASN gitu kan. Wah, itu kan tetap gaji tetap sekian gitu kan. Tapi kalau kalian semua nyambi sebagai seorang entrepreneur, itu kan pundi-pundi uang itu akan datang gitu kan, lumayan itu. Jadi kesempatan itu wajib kalian manfaatkan dengan baik. Piye carane gitu kan. Nah, terus saya mau usaha apa, Bu? Saya harus bagaimana? Karena saya tidak punya uang, modal pas-pasan gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Paling gampang adalah jenengan semua itu kan sebagai pendidik. Paling gampang yang paling bisa dilakukan untuk saat ini ya Pak ya. Ya udah Malaysia aja dulu gitu kan. Nah, gitu ya Pak ya. Kita sudah punya ilmu gitu kan. Tanpa budget yang banyak gitu kan. Jadi ngelesi dulu aja, merintis dulu. Dan nanti kalau sudah dirintis, kok sudah berkembang bagus, baru dilegalkan. Nah teman-teman ternyata LKP itu kan, LKP atau LPK atau lembaga tadi ya, kursus itu panti asuhan, kemudian Ponpes dan lain sebagainya, itu juga mereka melaksanakan yang namanya akreditasi, sehingga harus ada penjaminan mutu, maka harus ada proses-proses yang harus dilalui. Termasuk yang paling pertama itu adalah bagaimana cara membuka mereka, gitu ya Pak ya? Yeah. Cara membuka. Jadi buka itu bukan hanya sekedar kayak membuka warung ya, gitu enggak. Tapi harus ada proses by prosesnya, step by stepnya, harus ada dulu, harus ada namanya dulu. Kalau tadi Pak Hamdan sudah menjelaskan, ada yang lembaga swasta dan juga lembaga negeri berarti di bawah pemerintah langsung, sedangkan lembaga swasta maka punya yang namanya yayasan terlebih dahulu, gitu ya Pak ya. Jadi harus punya nama dulu, punya yayasan, ada STO-nya, ada siswanya, baru di legal. Gitu ya Pak ya. Oke, baik teman-teman silakan yang masih belum paham atau masih kepo atau masih bingung, silakan ditanyakan gimana Pak caranya gitu untuk mengembangkan atau mendirikan lembaga ini. Permennya dari mana gitu. Aturannya dari mana, prosesnya dari mana. Silakan teman-teman. Yuk. Yuk. Kemarin dapat tugas dari Bu Fuah loh ya. Sudah dikerjakan belum? Sudah dicari belum? Kalau belum, mumpung kita hari ini bertemu dengan masternya gitu ya. Silahkan ditanyakan saja. Ayo. Yuk, silakan teman-teman sebutkan nama, NIM, dan juga kelasnya. Karena nama NIM kelas itu nanti akan masuk dalam keaktifan penilaian dari kita. Yuk. Ayo teman-teman. Belum ada? Belum ada? Oke, baik. Kalau belum ada, saya akan bertanya apa ya? Kita diskusi dulu ya, Pak. Sharing aja. Oke, sharing aja. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja ya teman-teman. Baik, begini Pak Hamdan, kita sebagai seorang ingin menjadi seorang entrepreneur. Ketika saat ini itu kan kita bisa tahu bahwa lembaga pendidikan itu ada formal, informal, dan juga non formal gitu. Kalau untuk lembaga pendidikan formal kita tahu bahwa ada permennya atau tadi yang Bapak sampaikan ada juknisnya begitu yang harus dipenuhi. Sedangkan untuk lembaga pendidikan non formal itu kan bagaimana Pak caranya atau persyaratannya seperti apa sehingga kita bisa mendirikan lembaga tersebut. Jadi mulai dari contohnya dulu Pak, mungkin teman-teman masih bingung. Kalau formal itu kan jelas ada TK, SD, PAUD, macam-macam. Nah, kalau non formal dan informal itu apa Pak contohnya dan bagaimana caranya? Ya. Terima kasih Bu Siti Mas MPD. Memang untuk di Indonesia ini lembaga pendidikan itu banyak beraneka ragam. Saya katakan banyak berarti beraneka ragam. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui lembaga pendidikan formal, yaitu yang mana formal itu biasanya di bawah naungan pemerintah. Seperti tadi saya sampaikan, kalau bisa kita bicara tentang TK, SD, itu di bawah naungan Dinas Pendidikan.
Tapi kalau misalkan RA, MI, MTS itu di bawah naungan Kemenag atau dulu namanya KEPAK. Nah, dari itu semua yang tadi saya sampaikan satu persatu itu adalah lembaga pendidikan formal yang langsung di bawah naungan pemerintah yaitu Kemenag dan Dinas. Serta terkait dengan perizinan kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi, ya ada juknisnya atau ada pedomannya. Tapi kalau sekolah di bawah naungan sama-sama pemerintah, tapi non formal, berarti sekolah itu tidak sama dengan sekolah formal. Sehingga segala terkait dengan kegiatannya biasanya diatur oleh semacam lembaga itu sendiri. Contoh misalkan yaitu seperti TPQ, Madin, Ponpes, itu adalah lembaga non formal. Sehingga terkait dengan kebijakan atau aturan atau hal-hal yang terkait dengan pembelajaran atau perkuliahannya itu otonomi. Walaupun secara pemerintah sekarang sudah mulai istilahnya ikut andil. Tapi awalnya non formal itu adalah bebas mengatur yaitu rumah tangganya sendiri. Ya, seperti contoh dulu yang namanya TPQ madrasah dulu itu rata-rata masuknya adalah malam. Misalkan maghrib, mulai maghrib itu selanjutnya masuk sampai isya selesai, habis sholat isya ada yang dilanjut, ada yang berhenti atau pulang. Itu dulu. Ya, karena apa? Disesuaikan dengan keadaan yang ada di lingkungan itu. Ya, banyak dilakukan oleh seperti pondok pesantren. Itu yang pembelajarannya rata-rata dilakukan rata-rata itu jam 6 atau habis maghrib. Tetapi untuk sekarang pemerintah sudah mulai ikut andil agar lembaga pendidikan ini bisa teratur, bisa sesuai. Karena dulu kan dari pihak sekolah A dengan sekolah B itu tidak menggunakan kurikulum yang sama. Beda. Masih beda-beda. Nah, beda-beda. Kalau misalkan sekolah A kurikulumnya memakai kurikulum seperti ini, kalau sekolah B memakai kurikulum seperti ini, sehingga berbeda. Dan dari perbedaan itu waktu itu malah kualitasnya bagus. Oh, gitu. Karena apa? Dengan berbeda itu akhirnya lembaga pendidikan itu saling untuk mencari kualitas. Atau menonjolkan kualitas. Karena dengan kualitas punya pencari. Dengan kualitas yang bagus itu nanti masyarakat yang menilai. Nah, dengan masyarakat menilai itu akhirnya banyak masyarakat yang ingin bersekolah atau mengikuti pendidikan di lembaga yang tadi punya kualitas yang tinggi. Nah, akhirnya dengan perjalanan itu supaya ada kesamaan, ada kurikulumnya, akhirnya pemerintah ikut andil untuk istilahnya apa? Ya ngurusi terkait dengan lembaga pendidikan itu, tapi pemerintah tidak hanya ngurusi saja enggak. Akhirnya pemerintah memberikan semacam reward atau penghargaan, yaitu pada gurunya atau sarananya atau muridnya. Nah, dengan seperti itu, contoh seperti di Kudus sendiri, itu TPQ atau Madin atau Ponpes, sekarang istilahnya gurunya mendapatkan semacam intensif dari pemerintah. Oh, sudah diseragamkan gitu ya Pak ya. Kalau dulu berarti keuangan itu gimana Pak? Keuangannya otonomi diatur sendiri, terutama dari yayasan. Karena yang namanya lembaga swasta itu rata-rata memang ada pengurusnya, ada yayasannya. Dulu itu namanya pengurus, belum ada yayasan. Karena sekarang setelah pemerintah ikut andil itu, agar lembaga itu bisa sesuai, dikatakan sesuai, akhirnya ada aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan. Yang pertama harus dibuat semacam yayasan. Terus akhirnya ada namanya izin Menkumham. Oh, berarti kalau perizinan, itu kan tadi kan kalau lembaga formal, maka perizinannya itu lewat dinas gitu kan? Yeah. Lewat dinas, kemudian nanti turun lagi ada Korwilcam atau koordinator wilayah kecamatan, gitu ya Pak ya. Yeah. Kemudian baru di satuan pendidikan tersebut. Yeah. Nah, kemudian bagaimana dengan yang tadi? Tadi kok sampai Kemenham juga
Gimana Pak ceritanya? Yang terkait dengan Kemenham itu adalah sebenarnya itu baru-baru ini saja sekitar 10 atau 15 tahunan ini ada aturan yang harus ke Menkumham. Karena apa? Itu dikatakan lembaga pendidikan valid atau istilahnya sesuai apabila ada semacam izin Menkumham. Karena apa? Sekarang itu persyaratan untuk mengajukan izin operasional atau supaya lembaga itu legal, sekarang ada tambahan aturan harus ada Menkumham. Karena itu aturan dari pemerintah disamakan dengan sekolah-sekolah yang formal. Berarti hanya sampai Menkumham saja atau harus Menkumham dulu baru di Kemenang gitu ya, karena Diniyah dan apa namanya Madin tadi ya, Madin dan untuk Kemenkumham itu adalah persyaratan mendirikan yayasan. Mendirikan yayasan, nanti yayasan itu akan bidang apa, pendidikan, sosial dan seterusnya. Oke, berarti semuanya harus lewat Kemenham dulu, baru ke secara legalnya ke dinas tadi ya Pak ya. Kalau tadi pendidikan formal ke dinas, pendidikan kalau yang terkait dengan agama berarti ke Kemenham. Nah, kemudian bagaimana dengan terkait dengan yayasan dan juga yayasan harus punya apa ini, akta notaris atau lokasi atau dan sebagainya. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari mahasiswa Mas Doni ya, Solihul Azza Doni, NIM 2019-33178. Pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa saya buka zoom-nya dulu aja. Apakah benar bahwa pembentukan lembaga pendidikan seperti PAUD perlu adanya akta notaris? Lalu apabila suatu PAUD statusnya milik desa, yayasan desa ya Pak ya, bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti BOS atau DAK atau dana alokasi khusus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, satu dulu. Oke, baik. Silakan Pak Andre Monggo. Ya. Coba pertanyaannya jangan tolong dimunculkan lagi. Display dulu. Ya, terima kasih kepada Mas Solihul Azza Doni. Kalau terkait dengan lembaga pendidikan PAUD, apa perlu adanya akta notaris? Jadi pada prinsipnya akta notaris itu adalah akta pendirian lembaga atau yayasan secara wadah umumnya. Yayasannya ya, jadi yayasannya itu harus legal dulu, diakui, maka harus dinotariskan. Betul. Jadi pada prinsipnya lembaga pendidikan PAUD itu harus ada legalnya dulu. Berarti duluan mana Pak ini? Antara harus yayasan legal dulu atau lembaganya yang didapatkan terlebih dahulu? Harusnya yayasannya dulu. Oke, baik. Ya. Berarti teman-teman semuanya, yayasan yang harus legal itu menjadi satu persyaratan untuk mendirikan yang namanya lembaga formal. Gitu betul. Ya, Pak? Jadi intinya begini, untuk akta notaris itu artinya adalah keabsahan pada pendirian suatu yayasan atau lembaga pendidikan. Baik. Dengan akta notaris itu nanti terus akan dilegalkan ke yaitu Menkumham. Itu dulu ya. Berarti pertama langkahnya adalah ketika teman-teman mau mendirikan lembaga pendidikan, yayasannya harus ini dulu ya, legal dulu ya. Oke, yayasan legal maka harus didapatkan di notaris. Setelah itu baru ke Menkumham. Oke, setelah itu baru ke Menkumham. Oke. Dan itu harus wajib ya Pak ya. Wajib karena apa? Setelah punya itu nanti baru kita bisa mengajukan ke izin operasional. Yaitu misalkan kalau misalkan ke dinas atau ke Kemenang. Itu memang syarat utama untuk notaris pendirian. Kemudian mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti ini. Untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti BOS itu adalah apabila lembaga pendidikan itu sudah mendapat izin operasional. Nah, urutannya tadi mulai dari akta notaris, Menkumham, baru mengajukan ke dinas pemerintah. Setelah mengajukan dinas pemerintah, nanti misalkan ya sudah mendapatkan izin atau semacam sertifikat atau piagam, maka baru nanti bisa masuk BOS. Nah, BOS itu sendiri itu nanti biasanya
setiap awal tahun lembaga tersebut harus mengupload ke Dapodik. Nah, Dapodik berarti harus terdaftar ke dinas tadi ya, dinas pendidikan gitu ya. Betul. Oke, berarti langkahnya adalah kan sudah ada persyaratan ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat dari apa namanya Permen nomor berapa ini? Nomor 17 tahun 2010 terkait dengan pengelolaan dan juga penyelenggaraan pendidikan. Di sana semuanya ada. Jadi lembaga pendidikan itu ada yang memang dikelola atau di bawah naungan pemerintah kabupaten, ya Pak ya. Kemudian ada yang memang di bawah naungan Pemprov. Jadi kan ada nih, misalkan SLB itu ya Pak ya, itu kan di bawah Pemprov ya Pak ya, langsung pusat itu. Jadi kalau terkait dengan penggajian dan lain sebagainya, itu juga ada yang namanya honor honor Pemprov atau honor apa gitu yang memang penggajiannya langsung terpusat dari sana gitu ya Pak ya. Saya tambahkan ya. Untuk sekarang sekolah-sekolah memang tidak semuanya di bawah naungan pusat atau Pemprov. Yang di bawah naungan Pemprov itu hanya SDLB, kemudian SLB ya. SDLB, SLB ya. Nanti ada SD, SMP, SMA. Itu di bawah naungan pusat atau Pemprov. Termasuk SD belum. SD yang biasa di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten. Tapi kalau sudah ke SMA, SMK itu sekarang di bawah naungan Pemprov semuanya. Oke. Sehingga teman-teman yang perlu diingat adalah ketika kalian semua sebelum PLP ya Pak ya, sebelum PLP dilaksanakan, kami dari prodi, dari fakultas itu harus melakukan perizinan terlebih dahulu. Nah, untuk SD perizinannya itu ke Dinas Pendidikan Kabupaten masing-masing ya Pak ya. Dari sana kemudian masuk ke Kabidikdes gitu. Nah, tetapi kalau untuk SMA, SMK kita perizinannya ke Bapolwil, BPM. Jadi gini, kalau untuk yang SMA, SMK itu di kabupaten, dinas kabupaten itu hanya mengetahui tanda tangan saja. Tapi nanti untuk berkas itu di bawah ke pusat atau Pemprov ya. Baik, begitu ya teman-teman ya. Berarti ada yang memang dikelola oleh dinas kabupaten, ada yang memang dikelola oleh pusat atau Pemprov. Nah, kemudian tadi yang disampaikan bahwa semua perizinan itu sudah ada bukan perizinan, perencanaan apa yang perlu dipersiapkan sudah ada juknis masing-masing. Sudah ada. Jadi nek mau mendirikan PAUD syaratnya apa baik. Mau mendirikan TK syaratnya apa? PAUD, KB, TK itu maksudnya PAUD ya. PAUD istilahnya. Kemudian kalau SD syaratnya apa saja, SMP, kemudian pondok pesantren, kemudian bimbingan belajar atau LPK yang lain, yang lembaga kursus itu sudah punya syarat masing-masing. Silahkan teman-teman bisa mengakses permen yang sudah ada dari Permen nomor 17 tahun 2010 itu atau permen yang lain, silahkan bisa dilihat disesuaikan dengan lembaga apa yang akan diinginkan. Di sana sudah ada persyaratannya, tapi yang wajib pertama tadi analisis kebutuhan lapangan gitu ya Pak ya, atau cek market tadi ya Pak ya. Kira-kira saya mau jualan ini, sekeliling saya merespon atau tidak, lingkungan gitu ya Pak ya, lingkungan merespon atau tidak, mensupport atau tidak, memperbolehkan atau tidak. Kalau seseorang itu mau membuat perusahaan atau mungkin bangunan yang besar itu kan sampai cek amdal dan lain sebagainya. Istilahnya demikian gitu ya Pak ya. Kemudian masyarakat itu kita juga harus mendapatkan persetujuan dari mereka. Ya Pak, berarti kan dapat persetujuan dari mereka, bertanda tangan. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa tadi yang disampaikan Pak Hamdul bahwa yayasannya harus jelas dulu nih kalau memang sekolah ini adalah sekolah swasta. Kemudian dilegalkan dulu. Setelah itu Kemenkumham tadi ya Pak ya, terus baru ada lembaganya, dulu sudah oke, sudah ada siswanya meskipun sedikit, tapi ada persyaratannya ya Pak. Ada persyaratannya, ada yang 10, ada yang 15, nanti dicek dulu. Nah, kemudian baru di-apply ke izin operasional secara legal. Nah, nanti kalau sudah legal itulah punya yang namanya sekolah itu akun Dapodik. Ya Pak, punya akun Dapodik itu
segala macam tenaganya, SDM-nya, entah dari kepala sekolah, guru, siswa, itu didaftarkan semua. Nah, itu nanti bisa mendapatkan bantuan BOS. Nah, begitu teman-teman. Bukan hanya lembaga pendidikan formal, tapi informal juga. Lembaga kursus, misalnya gini Pak, panti asuhan. Nah, itu kan juga dapat, tapi dinasnya adalah dinas sosial. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk Madin, Nadine ke Kemenang. Kemenang, dapat ya Pak ya? Dapat. Nah, dapat juga teman-teman. Jadi ada tambahan ya, kalau seperti TPK, Madin, Ponpes itu untuk dinas dinasnya itu di Kemenang. Ya. Kemenang, dan nanti kalau biasanya untuk yang kaitannya dengan TPK itu di PK Kontren namanya. Jadi ada Kemenang, CEKI istilahnya. Oh gitu. Terus PK Kontren ya. Terus kalau misalkan di pondok pesantren, Kontren itu ada memang. Jadi nanti CEKI-nya ada tambahan. Ya, betul, ya? di bawah Kemenang nanti ada yang membidanginya. Okay. Kalau misalkan seperti dinas ada bagian kasih pendidikan. Oh baik. Seperti ya, kabit-kabitnya ada masing-masing. Betul, jadi ada masing-masing. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah kaitan dengan ketika lembaga itu miliknya desa, apakah ada dana alokasi khusus? Kalau di AK yang ada di desa itu kelihatannya peruntukannya sudah berbeda ya Pak ya, meskipun ada bagian pendidikan gitu ya Pak ya. Monggo Pak Hamid, jawabnya. Terima kasih kepada Mbak Nur Hasanah Indah Sri Lestari. Ini dari 7C. Yang pertama tadi yang di AK tadi masih dana alokasi mana? Yang atau di AK gitu, dana alokasi khusus yang di AK. Oh baik, di AK itu dana alokasi khusus dari sekolah. Oh beda peruntukannya ya Pak ya. Kalau di AK itu kan sebenarnya gini, yang namanya di AK itu nggak jauh beda seperti BOS. Hanya saja nanti dalam aturan permennya itu nanti BOS kalau menggunakan DAK berarti nanti alokasinya khusus, tidak boleh untuk digunakan yang lain. Di juknisnya sudah ada juknisnya. Jadi nanti rambu-rambunya untuk ini. Misalkan kita tidak sesuai dengan yang ada di juknis, berarti kita kena masalah. Itu namanya DAK. Betul. Sudah ada tupoksi masing-masing ya Pak ya. Apakah ini katakanlah untuk rehab gitu kan? Rehab satu ruang kelas atau dua ruang kelas dengan RAB sekian yang sudah rigid. Nah, itu jadi berbeda. Memang untuk BOS itu intinya adalah untuk kaitannya dengan pembelajaran atau pendidikan, bukan untuk sarana. Makanya ada tambahannya di AK itu misalnya khusus, tidak bisa untuk pembangunan atau untuk misalkan rehab apa ya, itu nggak boleh. Tergantung kontrak awal ya Pak ya. Ya itu memang ada juknisnya. Iya, tergantung kontrak awal itu digunakan untuk apa peruntukan di AK ini, apakah itu khusus untuk rehab kelas atau rehab gapura atau untuk satras atau komputer. Selama ini yang saya tangani yang berkaitan dengan BOS atau BOP itu memang nggak boleh untuk sarana. Hanya boleh untuk misalkan mungkin hanya pengecatan sarana tentang misalkan lemari atau pada tempat-tempat yang untuk pembelajaran itu boleh. Tapi untuk misalkan membuat gedung kelas ini nggak boleh. Itu sementara gitu yang terkait dengan BOS. Oke. Waktu itu pernah mahasiswa kalau untuk rencana pendidikan PPLP itu ya, PPLP sama diagnosis itu kan mereka PLP ya sekalian observasi di sekolah. Jadi ada Pak sekolahan yang memang mendapatkan DAK dananya itu sekian ratus itu ada. Jadi untuk rehab bukan membuat tapi untuk rehab. DAK itu singkatan dari dana alokasi khusus. Nah itu bisa untuk sarana atau untuk pembelajaran. Kalau namanya BOS itu dana alokasinya adalah untuk pembelajaran. Betul. Jadi kalau misalkan beli buku harus hanya sekian persen. Betul. Itu ada urutannya. Poin pertama ini sekian persen, poin kedua ini sekian persen, ada semuanya. Di juknisnya ada itu. Baik. Oke Pak, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Mbak Nur Hasanah Mbak Nur Hasanah Indah Sri Lestari, NIM 2019 ketika 113 kelas 7C. Mohon maaf Pak, Bu izin bertanya, bagaimana ciri suatu atau spesifikasi suatu lembaga itu dinyatakan berkualitas baik dan buruk? Ya. Pak.
Terima kasih kepada Mbak Nur Hasana Industri Lestari. Pertanyaannya adalah bagaimana ciri atau spesifikasi suatu lembaga itu dinyatakan berkualitas baik atau buruk. Sebenarnya kita itu di lembaga pendidikan secara administrasi yang lihat dari pemerintah dikatakan berkualitas baik itu apabila akreditasinya baik, itu cara administrasi. Ya, dan apabila dikatakan buruk itu akreditasinya tentunya belum mencapai B. Kalau enggak B terus A, itu yang dikatakan baik. Tapi kalau C itu cukup. Itu kalau kita bicara secara administrasi. Dan secara umum memang ukurannya adalah pada akreditasi. Tetapi secara internal yaitu kembali ke sekolah itu dan kepada masyarakat. Contoh misalkan sekolah A misalkan, anaknya sekolah di A itu pintar misalkan. Sehingga masyarakat atau orang tua mengatakan sekolah yang kono apik, anakku pintar. Itu kalau kita bicara secara internal di masyarakat yang sekolah di situ. Atau sebaliknya, misalkan dikatakan buruk, anaknya sekolah di situ kok gak pinter-pinter. Misalkan main jajan atau hanya bermain. Nah, sehingga orang tua bisa mengatakan, oh sekolahnya kono berarti gak baik atau jelek. Nah, itu kalau kita bicara terkait dengan penilaian kualitas terhadap masyarakat atau internal. Tetapi kita di suatu lembaga terkait dengan pihak pemerintah atau dinas, itu ukurannya adalah pada akreditasi. Itu Mbak Hasana. Baik, oke Mbak Hasana, bahwa kita tahu bahwa suatu lembaga itu dikatakan baik, kurang baik, bisa dilihat dari kualitas dan juga kuantitasnya ya Pak ya. Kalau dari kuantitasnya itu bisa dilihat secara kasat mata bahwa oh ini siswanya akeh, itu ya Pak ya, mahasiswanya banyak, oh berarti dia bagus. Bisa dilihat juga dari secara makro, oh gedungnya bagus, mewah. Nah itu kan kalau dilihat dari secara kuantitas gitu ya Pak ya. Nah kemudian kalau kita lihat dari kualitasnya itu sebenarnya satu dilihat dari akreditasinya, gitu ya Pak. Baik itu lembaga pendidikan formal maupun semacam lembaga pendidikan informal dan non formal itu, dia ada akreditasinya. Jadi semacam LKP atau lembaga kursus itu juga dia punya yang namanya akreditasi, ada akreditasinya. Oleh karena itu mutu itu wajib dijaga, mutu itu wajib dipacu terus. Ini gimana caranya biar mutunya semakin baik, semakin berkualitas. Nah, seperti kita ya Pak, ya, alhamdulillah. Untuk PGSD UMK sendiri saat ini kita sudah terakreditasi A. Nah, akreditasi A itu bukan label dari masyarakat tidak, tapi penilaian dari pemerintah pusat. Sehingga seluruh Indonesia yang memang kita menyelenggarakan pendidikan LPTK S1 program studi pendidikan guru sekolah dasar gitu ya, kita alhamdulillah sudah terakreditasi A. Berarti kan itu penilaian bukan dari saya, bukan dari Pak Hamdun, tapi memang dari pemerintah. Nah, jika demikian, maka secara nasional kita sudah terakui dan kita tidak kalah saing gitu, dengan prodi di universitas negeri dimanapun. Yang pasti kalau kita sudah A, kita sudah unggul, kualitas kita sama, betul, gitu ya Pak ya. Akhirnya dibagi dengan kualitas. Nah, betul. Oleh karena itu, kalian semua, teman-teman semua yang memang, kok aku nenggune PGSD UMK gitu ya, kan mungkin entah insecure dengan dirinya atau mungkin underestimate atau saya tidak suka sebenarnya, tidak salah sebenarnya. Dengan adanya kita sudah terakreditasi A ini, kita tidak kalah saing meskipun dengan PTN gitu kan, dengan universitas negeri gitu, karena secara nasional, secara dari pemerintah kita sudah terakui. Nah, gimana caranya biar mendapatkan akreditasi A atau akreditasi unggul? Caranya adalah kualitas harus kita penuhi, kualitas harus kita jaga dan kita tingkatkan. Nah, mahasiswa itu kan mahasiswa pembelajarannya harus baik, bukan hanya kaitan dengan sarpras tapi kompetensi gitu ya Pak ya.
terus berprestasi, kemudian luaran-luaran ada. Makanya kok tugas saya ini kok susah kan tahu Bu? Harus ada artikel, menjadi pemakaman, menjadi ini itu macam-macam. Buat haki, isi tugasnya ini macam-macam. Halo teman-teman semuanya, semua itu kita lakukan karena memang untuk menunjang akreditasi unggul ini. Oleh karena itu jauh di awal sudah kita rencanakan. Sama halnya seperti dengan lembaga pendidikan. Itu ya Pak ya. Harus direncanakan dari awal apa-apa ini yang dibutuhkan. Jadi dalam penilaian akreditasi itu nilainya apa saja gitu ya. Nilainya apa saja lah. Ini harus dipenuhi agar mendapatkan nilai maksimal itu kalau dari akreditasi, tapi dari masyarakat itu juga ada satu penilaian tersendiri ya Pak ya. Nah, ada unsur kepercayaan dari masyarakat itu juga wajib penting karena masyarakat itu sebagai market kita, sekaligus tester ya Pak ya, pengguna lulusan gitu. Selain pengguna lulusan, selain itu juga sebagai stakeholder istilahnya ya Pak ya. Karena kenapa? Masyarakat inilah yang sebagai tester atau testimoni. Ini kok nyata ya ternyata ya nek kuliah nek BPJS di UMK itu kok ternyata lulus banyak ini yang keterima PNS. Itu sebagai satu bukti banyak ini yang keterima P3K. Maka anakku tak sekolah, dia tak kuliah, dia kuliah. Nah itu juga penilaian dari masyarakat juga mempengaruhi. Tapi yang lebih utama tadi adalah penilaian akreditasi. Cuman karena market kita, tester kita adalah masyarakat, itu harus kita jaga lagi. Mana biar masyarakat itu percaya dengan kita dan nilainya bagus, maka mutu yang ada di internal itu kualitasnya harus di-up-kan. Itu dia Pak. Ya. Jadi pada intinya akreditasi itu ukuran. Betul. Kalau akreditasinya baik, maka proses semuanya mulai dari awal hingga sampai akhir tetap baik. Sehingga itu dinamakan kualitas. Jadi itu ya untuk teman-teman semuanya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Ada Mbak? Dia. Jangan lupa untuk presensi ya teman-teman ya. Oke. Sudah 2 SKS ya Pak Hamdun ya. Alhamdulillah sekarang sudah jam menunjukkan pukul 15.29, jadi sudah 1,5 jam. Teman-teman semua dibersamai oleh Bapak Dr. Hamdun MPD. Sebelum kita tutup Bapak, monggo ada statement akhir yang akan diberikan kepada teman-teman semuanya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Siti Maswah dan kepada teman-teman mahasiswa. Dari apa yang kita sampaikan tadi, juga kita diskusi, pada intinya adalah kita bagaimana supaya menjadi lulusan yang berpotensi. Maka kita harus kreatif. Dan kreatifnya itu adalah kita banyak belajar. Termasuk kita tidak hanya belajar secara formal, tapi juga kita belajar pada informal. Karena dengan informal itu kita akan menambah, kita akan melebarkan sayap untuk menjadi tentunya adalah orang-orang yang berkualitas. Sehingga jangan malu bertanya, jangan istilahnya nggak mau berusaha teruslah untuk menjadi maju. Berpotensilah untuk kalian semuanya karena punya kualitas yang baik. Gunakanlah kualitas kalian yang baik untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri kalian semuanya. Itu dari kami, terima kasih. Dan saya selama menemani teman-teman semuanya selama kurang lebih 1,5 jam ya, kurang lebih. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mulai dari tutur kata, dari sikap, dari perilaku, atau dari mungkin jawaban-jawaban kami yang kurang puas, nanti bisa untuk menghubungi kami secara langsung atau di Prodi PGSD. Itu dari kami, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdun yang telah memberikan statement akhir dari apa yang sudah diutarakan Pak Dr.
Dr. Hamdan MPD, ya teman-teman. Kalau boleh saya menyimpulkan bahwa ternyata kita sebagai seorang mahasiswa yang tadi sudah saya sampaikan bahwa visi kelembagaan, visi keilmuan kita yang mengacu kepada Anda semua diharapkan nanti setelah lulus menjadi seorang pendidik sekolah dasar, sebagai peneliti di bidang sekolah dasar, dan juga diantaranya sebagai seorang edupreneur. Nah, dalam untuk menjadi mahasiswa yang beredupreneur itu, Prodi memberikan fasilitas kurikulum yang akhirnya mengarahkan kalian semua untuk menjadi seorang edupreneur, diantaranya dalam kaitannya adalah pada mata kuliah perencanaan dan juga pelaksanaan lembaga pendidikan. Tadi Bapak Hamdul sudah berdiskusi, sudah menjelaskan panjang lebar kaitan dengan bagaimana caranya untuk mendirikan satu lembaga pendidikan yang baik dan benar, bahwa lembaga pendidikan itu secara garis besar ada 3, ada formal, informal, dan juga non formal, yang memang antara masyarakat dan juga keluarga gitu ya Pak ya, jadi satu melebur begitu. Dan semua itu untuk mendirikan satu lembaga harus ada persyaratan-persyaratan yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan. Lembaga apa yang akan didirikan harus sesuai dengan juknis yang ada. Nah, juknisnya di mana, aturannya apa, caranya apa, teman-teman semua bisa membuka permen. Di antaranya ada permen terkait dengan penyelenggaraan lembaga pendidikan, Permen nomor 10 tahun 2000, nomor 17 tahun 2010, dan juga ada juknis-juknisnya tersendiri, karena antara satu daerah dengan daerah lain itu ada pencirinya. Jadi ada satu apa ya? Kalau misalkan tadi kan sudah dijelaskan, ada lembaga pendidikan yang memang diatur oleh pemerintah pusat dan ada lembaga pendidikan yang memang diatur oleh pemerintah kabupaten. Jadi misal di Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus itu punya penciri yang berbeda. Terus antara yang ada di Jawa Tengah dengan di DKI itu juga ada penciri yang berbeda. Nah, untuk operasional awal apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah teman-teman semua harus tes market terlebih dahulu. Atau dalam bahasa ilmiahnya itu adalah analisis kebutuhan lapangan. Ketika saya mau mendirikan lembaga ini, kira-kira marketnya bagaimana? Apakah diizinkan oleh masyarakat? Nah, nanti kalau setelah oke, sudah ada perizinan dan sebagainya, baru membuat yang namanya yayasan terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, ada yayasan, sudah legal, kemudian baru izin operasional. Jadi ada langkah-langkahnya teman-teman. Silakan nanti bisa dibaca lebih detail lagi. Nah, kemudian teman-teman, sudah semester berapa ini semuanya? 7. Semester berapa ya ini ya? 7. Sudah sadar kalau semester 7? Sudah sadar belum ini semester 7? Sudah, Bu. Oke, teman-teman semuanya sudah ada di semester 7. Masya Allah, luar biasa sekali. Panjenengan semua sebagai senior di sini, ya Allah. Saya biasanya itu ya, kakak tingkatku saya kira orang di kakak tingkat dong, gitu ya. Oleh karena itu teman-teman mau jadi mahasiswa yang seperti apa Anda? Di awal saya sudah bilang bahwa Anda itu mau menjadi mahasiswa yang seperti apa? Kalau kuliah iso nyonto, ujian iso nyonto, tugas copy paste, ya. Tapi kalau saat ini sudah di semester akhir, apalagi nanti untuk tahap akhir ada pembimbingan tugas akhir atau skripsi. Maaf ya. Ada pembimbingan tugas akhir, ada skripsi, pameh nyonto kan enggak. Nah, itu baru ujian yang ada di dalam dunia perkuliahan. Nah, kemudian kalau nanti sudah selesai, sudah lulus, kan sudah jadi manusia dewasa ya Pak ya, bukan hanya sebagai seorang mahasiswa. Nah, mahasiswa isi jaluk duit, jaluk sangu, isi ya Pak ya. Tapi kalau sudah lulus, mosok ame jaluk sangu atau cakat enggak. Lah oleh karena itu, kalau sudah lulus, pengen menjadi lulusan yang seperti apa Anda? Itu semuanya ada di tangan Anda sendiri. Jadi apakah saya akan menjadi orang yang kreatif? Lulus gitu kan, terima PNS, wah luar biasa sekali. Nah, kalau belum berkesempatan, terus gimana caranya? Kita harus kreatif, kita harus inovatif, diantaranya dengan mendirikan yang namanya lembaga pendidikan. Jadi otak bisnisnya main gitu loh, ya. Jadi ayolah kita kreatif, kemudian meningkatkan kompetensi dan juga potensi yang ada di diri kita dimaksimalkan, begitu teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, sekali lagi yang sudah semester 7 saya ucapkan selamat. Tidak usah berlama-lama
lagi, ya, mohon segera lulus. Mohon skripsinya segera dikerjakan. Maaf ya Pak Hamid, ya ini saya nunggu ketemu mereka. Halah, menaik gitu Pak. Jadi semester 7, ayo. Sudah dapat SK semua, segera diambil SK-nya, segera bimbingan menemui dosen pembimbing, dan dirangkul dia skripsi ini. Oh rasa kesuwen gitu ya. Kasihan pacarmu wis menanti ki lho, mosok gak lulus toh. Nah, ayo yang lulus segera diselesaikan, setelah lulus segera kerja. Misalkan belum berkesempatan jadi PNS, katakanlah jadilah seorang entrepreneur. Dan teman-teman mahasiswa itu sudah ada testimoni, sudah ada testernya, sudah terakui gitu Pak. Karena mahasiswa kami, alumni kita ya Pak ya, alhamdulillah ada yang sudah ekspor impor teman-teman sampai skala internasional ya Pak ya, sampai ekspor ke luar negeri. Kemudian ada yang menjadi seorang PNS sekaligus blogger. Nah, gajinya ini malah luwih akeh kan. Kemudian dosen. PNS dan juga ada yang penulis buku, dan PNS ada yang menjadi pengusaha. Di antaranya banyak sekali pengusaha apa Bu? Ada yang jualan baju, tapi PNS ya jualan baju. Kemudian ada yang itu loh Pak, merchandise itu, souvenir sampai budgetnya itu 1 bulan katanya sekitar 50 sampai 60 juta, Masya Allah, luar biasa kan? Jadi akhirnya kan malah apa ya Pak? PNS sebagai sampingan ya Pak ya? Atau hanya semacam nama? Semacam nama, sebagai status sosial gitu ya Pak ya? Gitu. Karena dengan punya nama itu akan mempermudah dalam usahanya. Betul. Nah, sama halnya seperti Bapak di samping saya ini yang luar biasa gitu kan, sebagai seorang dosen, dokter pula punya berbagai macam ada punya yayasan sendiri ya Pak ya. Kemudian ada lembaga pendidikan ABC, luar biasa itu, pundi-pundi income itu kan datang dengan mudahnya gitu ya Pak ya. Jadi bukan hanya cageran itu tok ya. Oleh karena itu teman-teman jadilah mahasiswa yang kreatif saat ini, sehingga nanti Anda punya bekal ketika lulus apa yang harus saya lakukan. Oh, plok. Nah, begitu. Nah, pada kesempatan ini teman-teman semuanya, saya mengajak Anda semua, ayo segera diselesaikan tugas akhirnya, diselesaikan skripsinya, dan rampung. Oh, gak usah seneng ketemu, ayo, dan rampung, oke? Oleh karena itu, ayo kita sukses bersama teman-teman, kerja keras, kerja cerdas, pasang target, atur skala prioritas. Nah, mana saat ini prioritasnya? Karena ada pula yang begini Pak Hamdan, saya sudah ngajar Bu. Ada itu angkatan 16, saya loh di mana saya kemana saja kamu, saya sampai gitu. Bu sampai panggung, kok enggak tuh saya kisan saya yang bedah loh, saya bilang gitu. Nah ternyata apa namanya sudah ini Bu saya sudah ngajar gitu. Oh dia sudah ngajar dan sudah ngajarnya itu saking keenakan ngajarnya. Lupa tugas akhirnya. Oleh karena itu, ayo pasang target, atur skala prioritas. Tempel di mejamu, di kaca ya Pak, jangan di meja ya. Di kaca cermin yang dipakai untuk dandan setiap hari itu, atau ditempel nek ngene dinding kamar gitu kan. Lulus semester bulan ini. Nah, itu menjadi target, pasang target, setelah itu atur skala prioritas. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya doakan semoga sukses ke depannya. Bismillah, insya Allah. Allah meridhai segala langkah kita, dimudahkan dalam menyelesaikan tugas akhir, nanti menjadi lulusan yang unggul gitu. Jadi menjadi guru atau entrepreneur yang luar biasa semuanya. Baik, terima kasih Pak Hamdan sekali lagi atas kelawarannya bersedia join bersama dengan kami di sini, dan teman-teman besok kita akan mengudara kembali dalam podcast Studi Wacana, akan bersama dengan Pak Dr. Erik bersama dengan Bapak Dekan kita. Nah, kalau Anda semua punya pertanyaan dan kepo ini tentang FKIP kita tercinta, ayo besok jangan lupa join
dalam podcast studi Studio Wacana. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup, saya akhiri. Semoga apa yang kita sampaikan sedikit ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Dan sekali lagi, mohon maaf ada salah kata maupun sikap. Untuk closing akhirnya, ayo kita foto bersama. Silakan di-on-kan kameranya. Yo, silakan pasang wajah tercantiknya. Tergantengnya. Pasang wajah tergantengnya. Ini ciri-ciri pembelajaran online tuh ya kayak gini, Pak. Kalau pas kuliah gitu ya, Pak ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu, Pak. Terus nanti setelah kita masuk di materi off cam semuanya gitu kan. Nah, tapi nanti setelah selesai di absen apa? Saya Bu, hadir Bu, baru on semuanya. Nah, ini sudah insya Allah setelah teman-teman semuanya melaksanakan PLP, kita akan melaksanakan perkuliahan di semester 7 ini secara rutin ya. Kita bertemu bulan November ya Pak ya. November ya. Insya Allah November teman-teman semuanya bisa melaksanakan perkuliahan di kelas. Baik, terima kasih semuanya. Sekali lagi semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, apa yang Pak Hamid sampaikan, dan apa yang kita sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun sikap. Tetap stay tune di podcast studi Studio Wacana PGSD UMK. Oke, terima kasih Sobat Wacana semuanya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pak. Sama-sama. Silakan izinkan untuk Terima kasih.